Siapa sih di dunia ini tidak butuh uang ya? Kita semua pasti membutuhkan uang di dunia ini ya kawan. Oke, salah satunya usaha kita untuk mendapatkan uang tersebut, kita membudidayakan ikan gupi ini ya. Karena ikan gupi ini bisa menambah cuan bagi kita atau uang tambahan ya untuk kita kebutuhan sehari-hari ya kawan. Oke, untuk para pecinta ikan gupi, kalian berternak ikan gupi ini pasti tujuannya untuk menambah penghasilan ya kawan. Awal mulanya mungkin kalian ada yang hobi, kemudian ingin melanjutkan atau mengembangkan hobinya tersebut ya. Ada juga yang langsung ingin berternak ikan gupi untuk menambah penghasilan tambahan ya. Bang, yang penting berternak ikan gupi itu kita harus bisa mengembangbiakkan ikan gupi itu menjadi banyak. Pasti kita menghasilkan cuan yang banyak juga. Memang benar, semakin banyak ikan kita semakin banyak pula hasil atau keuntungan yang kita dapat ya. Tapi tidak semudah itu kawan, atau tidak segampang itu. Kalau kita cuma memperbanyak koloni jumlah ikan kita tanpa mementingkan kualitas ikan kita, tentunya kita pasti ikan kita tidak akan naik di pasaran, karena semakin lama ikan kita kualitasnya semakin menurun ya. Tanpa kita haruskan kualitas, meskipun ikan kita banyak pasti tidak laku di pasaran. Kalaupun itu laku, pasti harganya sangat murah sekali karena kualitas ikan kita sangat buruk ya. Oke, berikut ini tips dari aku ya kawan, untuk menjaga kualitas ikan kita tetap baik dan tetap laku di pasaran kawan. Oke, pertama yang harus kita lakukan yaitu sebelum kita membudidayakan ikan gupi ini, kita harus tahu bagaimana ciri-ciri ikan yang baik ya untuk dijadikan indukan, agar burayanya atau keturunannya nanti bisa menghasilkan ikan-ikan yang berkualitas serta diminati oleh para pembeli ya kawan, atau para konsumen kita. Baik, di sini aku akan memberikan contoh bagaimana cara memilih calon indukan ikan gupi AFR ya kawan. Di video ini aku contohkan dulu cara memilih indukan AFR yang betina ya, yang berumur sekitar 3 bulan ke atas ya kawan. Karena di usia tersebut sangat bagus untuk ikan berproduksi akannya kawan ya. Dan yang kedua, kita pilih warnanya atau tubuhnya itu yang berwarna merah kawan, dan ekornya lebar, karena kita mencetak calon buraya-buraya yang berkualitas dan sangat bagus nantinya hasilnya kawan. Semua di lubungan ini kita pilih salah satu ya. Ini semua dari lubungan itu aku kumpulkan jadi satu di akuarium ini, dan aku ambil yang berwarna merah ini kawan, karena nantinya bisa menghasilkan keturunan-keturunan yang berkualitas juga. Kalaupun tidak ada yang berwarna merah, kita juga bisa memilih yang berwarna agak ke kuning-kuningan ya. Biasanya ikan yang agak kuning itu juga bagus ya untuk calon indukan kita. Sebelumnya aku minta maaf ya, suasana di sini sangat bising sekali karena tetangga aku lagi memotong keramik ya. Mohon maaf sekali kawan bila suaranya tidak begitu jelas. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya kawan, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami ya. Oke, selanjutnya aku akan memberikan tutorial cara memilih indukan AFR yang jantan ini ya kawan.
Pertama kita pilih yang berwarna merah pekat ya, sangat merah dibanding teman-teman yang lainnya, karena warna yang merah pekat ini nantinya bisa menghasilkan keturunan atau genetik yang sangat bagus ya, untuk menghasilkan buraya yang berkualitas. Yang kedua, kita pilih ekornya yang delta kawan, dan dorsalnya yang panjang. Di video sebelumnya aku pernah menjelaskan tentang dorsal dan delta ya. Dorsal itu adalah sirip yang ada di atas badannya ikan ini kawan. Kalau delta yaitu sirip ekor yang berbentuk segitiga ya kawan. Nah, kita harus pilih sirip ekor yang berbentuk segitiga karena apa? Karena nantinya bisa menghasilkan buraya yang bagus juga, seperti indukannya ini karena masih usia muda ya, jadi ekor yang belakang itu deltanya masih belum begitu kelihatan kawan, tapi tidak masalah, cari aja yang hampir mirip segitiga itu deltanya ya. Karena kalau kita memilih delta yang bagus itu nantinya bisa menentukan kualitas pada ikan kita. Yang pertama, ciri-cirinya harus berwarna merah pekat. Yang kedua, dorsalnya panjang. Dan yang ketiga, ekornya berbentuk delta. Nah, itulah faktor utama yang bisa mempengaruhi keturunannya atau burayanya nanti menjadi buraya ikan AFR yang bagus-bagus ya kawan. Dan yang perlu diperhatikan lagi ya, pada waktu kita melakukan perkawinan atau pemijahan ini ada faktor utama yang perlu diperhatikan juga ya, yaitu tentang pakan kita. Pada saat pemijahan atau perkawinan ini yang perlu diperhatikan, pakan kita itu harus yang bagus juga ya kawan, yaitu kita harus memberikan pakan hidup sewaktu pemijahan ini berlangsung ya, karena pakan hidup itu sangat mempengaruhi sekali proses kehamilan pada ikan kita, yaitu pakan yang bagus itu harus kita memberikan pakan hidup ya, seperti cacing dan juga kutu air kawan. Jangan diberikan pelet pada waktu kita melakukan pemijahan ini. Sebab apa? Kalau pakan pelet itu sangat buruk sekali buat kehamilan si indukannya nanti ya. Dan kalau kita berikan pakan hidup itu bisa memperbagus juga ya pada proses kehamilannya, karena pakan hidup ini sangat bergizi tinggi ya. Dan satu lagi ya, pakan yang paling bagus sekali menurut pengalaman kami pada saat pemijahan atau proses perkawinan ini, yaitu kita berikan jentik-jentik nyamuk ya kawan. Itu sangat bagus sekali buat kehamilan si indukannya nanti, karena pengalaman kami selama berbudidaya ikan gupi ini, kita selalu memberikan selain cacing yaitu jentik nyamuk ya, karena bisa mempercepat proses pembuahan atau proses kehamilan pada indukan ikan kita. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya ya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami ya kawan. Oke, tips selanjutnya kalau kita ingin mempercepat proses kehamilan pada ikan kita harus menggunakan sistem 1:2 ya, yaitu 1 betina dan 2 bejantannya. Karena dengan sistem ini akan mempercepat proses kehamilan pada si betinanya kawan.
Oke, sekian tips dari kami tentang ikan gupi AFR ini ya kawan. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami semangat dalam berbagi ilmu atau berbagi pengalaman tentang ikan gupi ini ya. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir. Aku doakan semoga berternak ikan gupinya semakin sukses, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.